Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Semi. Yes. Gokil. Iya. Jadi ganteng nih gua. Dia demen kesini katanya. Muka lo jadi gantengan dikit, Sam. Iya. Biasanya gantengan banyak. Iya. Gaya cing Albert gitu. Pengaruh lighting ini, pengaruh Iya, lighting. iya. Sam, lo kan sebagai orang informatika ya. Iya. Itu menurut lo ada kecurangan di sistem nggak sih? Kecurangan di sistem mungkin ada ya. Tapi kalau sekarang kan kalau berdasarkan real count dan quick count itu Prabowo bisa ada yang sampai 57. Jadi kalau 57, kalau berdasarkan data yang 2019, itu pemilih kita itu kan ada 200 juta, yang nyoblos ke TPS itu 150 juta lah surat sahnya. Artinya kalau dia bisa mencurangi supaya 50+1, itu kan berarti 7% dari 150 juta. Berarti dia harus bisa mencuri 10 juta suara. 10.500.000 malah. Iya, 10.500.000 suara. Itu menurut gua agak impossible sih. Karena Iya. memang adalah kecurangan di sini salah hitung, tapi kalau di total bisa nggak semasif itu. Jadi gua juga udah pernah nanya tuh, kalau ada kecurangan gitu biasanya apa ya? TPS yang merasa dicurangi dan ditemukan kecurangan itu diulang. Gitu. Kalau untuk membatalkan kan harus sistematis ya. Artinya memang si sistem aplikasinya ini di-create untuk curang. Iya. Nah, kan itu yang dicurigai orang. Nah, mungkin itu nggak sih? Mungkin aja sih kalau mungkinnya. Karena kan sekarang, tapi kan gini, untuk mencuri 10 juta suara itu mungkin nggak? Kalau secara kasat mata agak sulit. Tapi kalau di-create untuk curang ya itu nggak tahu lah. Itu kan ada tim hukum. Gue sendiri pendukung 01 nih ya. Pasti ada tim hukumnya yang sedang ngerjain. Tetapi kalau memang di-set untuk curang, kalau gue sebagai orang IT, ya bisa-bisa aja. Hanya kalau gue mendevelop sesuatu yang untuk curang, gue malu sih. Apalagi bawa-bawa anak ITB tuh. Iya. Dan pasti ketahuan ya. Pasti Maksudnya, ketahuan. Ya, lo bikin aplikasi ini, curang secanggih apapun pasti ada orang yang bakal tahu. Apalagi sekarang. Kalau quick count susah sih bilang itu curang. Karena quick count itu kan sampling. Iya. Sampling, dan itu ada beberapa lembaga survei, dan karena dia mengambil sampling yang mungkin tempatnya berbeda, akhirnya hasilnya agak meleset-meleset dikit. Tapi semuanya menunjukkan bahwa 02 yang menang gitu loh. Kerennya ya, betul. Ya, Nah, kalau misalnya curang, ada juga ketololan sistem ada. Kan menurut undang-undangnya itu jumlah pemilih dalam satu TPS itu nggak bisa lebih dari 300 pemilih. Iya. Artinya sebenarnya dari situ aja bisa lah. Dibatesin ya. Dibatesin. Kalau ada input di atas 300, langsung di-reject sama sistem. Ini kan yang terjadi ada yang penggelembungan suara. Tapi walaupun ada, bisa nggak sampai 10 juta? Gue tanya balik gitu sama netizen. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak bisa. Jadi memang 02 kemungkinan besar menang. Kita punya Presiden Prabowo ini dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau gue sih syukuri aja, berarti materi gue tambah banyak. Kalau menurut perhitungan lo yang 10 juta itu ya, 10.500.000, ya 10 juta lah gitu ya. Kalau satu TPS 300, berarti kan butuh 30 sekitar 35.000 TPS yang curang. Yang harus 300.00. 300 semuanya ke non 02. Iya. Agak susah. Iya. Harus ada 30.000 ya. 35.000. 35.000 TPS yang 01-nya 0, 03-nya 0, 300-nya 02. Bukan, ya gitu loh. Ya, itu kan kasusnya gitu ya. Kayak gitu. Susah ya? Sulit ya kayaknya. Sulit kalau mau mencurangi itu gitu loh. Kalau itu memang sistematis ya. Sistematis. Kalau ada yang kesalahan input atau sengaja curangin mungkin ada. Tapi sistemnya memang tolol. Kenapa jumlah pemilih itu maksimum 300 per TPS bisa lebih dari segitu gitu ketika direkap gitu loh. Ada yang suara 02 bisa sampai 800, itu kan salah gitu loh sebenarnya. Kok bisa begitu ya, Sam? Maksudnya? Ya itu artinya ya nggak di pen test, nggak dilakukan penetration test lah istilahnya kalau di kita tuh sebelumnya. Sebelum di launching kan misalnya kalau kayak mobil juga di-kise dulu kan. Iya. Ini kayaknya nggak di-kise dulu gitu. Atau dia pada saat kisenya ya masukinnya benar. Iya.
Enggak juga. 300 ya jumlahnya 300 jadi tidak ketahuan salahnya. Ya kalau kisah itu kan harus juga Yang salah dimasukin. anomalinya dilakukan. Oh. Ada orang yang jahil lah gitu Ya. dan sebagainya gitu. Jadi kan kesalahan sistem ini biasanya ada dua, eksternal faktor sama internal faktor. Eksternal faktor oke lah kita lengkapi dengan firewall dan sebagainya, security dan sebagainya, cyber security dan sebagainya. Oke itu udah amat, internalnya gimana? Orang yang input ini gitu loh. Iya. Dan orang-orang KPPS sendiri kan atau petugas-petugasnya aja ada yang bingung itu bahwa katanya trainingnya juga kurang panjang dan sebagainya. Gitu. Iya. Sebenarnya jadi kesalahan yang internal itu bisa minimalisir dengan yang eksternalnya itu. Bisa diminimalisasi Iya. dengan melakukan conditional checking tadi. Kalau misalnya inputnya lebih dari 300 langsung di-reject gitu. Iya. Sama kayak kalau input di bank lah. Oh ini biasanya kan ada konfirmasi dulu tuh. Iya. Lu mau transfer bener nggak jumlahnya segini? Iya. Cek dulu namanya. Ya, ini mungkin nggak dilakukan. Gue sendiri nggak pernah ngelihat cara inputnya kayak gimana ya. Tapi yang jelas kebobolan seperti itu bisa terjadi. Tapi kembali, apakah mungkin kesalahan-kesalahan itu jumlahnya sampai 10 juta suara itu? Iya. Ya itu sih balik lagi ke situ. Jadi gue nih sebagai 01 ya, gue bukan yang ngebelain KPU ataupun quick count. Mungkin nggak bagi kita orang-orang yang sama-sama berpikir nih, ya kan? Menurut gue agak-agak sulit sih. Jadi memang, more or less memang rakyat Indonesia itu memang pengen Prabowo dan Gibran yang memimpin dalam 5 tahun ke depan. Iya. Dengan, bicara yang lain. Latar belakangnya apa, itu saya nggak tahu. Dia memang memilih 02. Apakah karena terima bansos? Nah, itu urusan lain. Jadi, kecurangan itu menurut gua ada. Ya. Tetapi sebelum prosesnya, Bang. Sebelum penyoblosan. Iya, apakah dia dipengaruhi? Apakah ada perangkat desa yang dipengaruhi? Perangkat desa itu mempengaruhi orang-orang desanya? Ya. Apakah ada pejabat yang dipengaruhi? Gitu loh. Ya, kalaupun lo lebih ke situ. Lebih ke situ, kalaupun ada kecurangan gitu. Iya. Kecurangannya justru bukan pada saat nyoblos atau si rekapnya ini. Iya. Ya kecurangan yang paling di depan mata itu MK, udah itulah. Iya sih emang. dan itu kita tutup mata ya udah. Artinya kalau misalnya sebagian besar pemilih Indonesia melihat itu bukan suatu pelanggaran masalah ya kita harus terima juga. Itulah demokrasi. Suara terbanyak gitu ya. One man, one vote. Nggak ada lo jago karate jadi 10 suara. Iya, nggak ada lu S3 jadi 200. Nggak ada. Iya. Jadi kalau ada orang yang terdidik bilang MK nggak bener nih. Bener. Tapi kalau orang-orang yang lain bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya selama gue terima beras bansos nggak apa-apa. Nah makanya sebenarnya kan yang dipertanyakan, gue gini loh, bansos itu kan dari pajak kita juga, bukan duitnya Pak Jokowi, ya kan? Walaupun dilabeli sebagai bansosnya Pak Jokowi, gitu kan? Apakah gue sebagai pembayar pajak rela bansos itu dibagi-bagi? Oh sangat rela. Iya, malah harus ya. Malah harus. Iya. Kalau itu memang untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memangkas kesenjangan antara kaya dan miskin, untuk membantu orang-orang, memang itu kewajiban negara karena itu adalah amanat salah satu undang-undang dasar kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara gitu loh. Tetapi apakah yang bagi-bagi itu harus dekat pemilu satu, terus harus Pak Jokowi langsung yang turun, dan yang turunnya itu ke daerah-daerah di mana Banteng berkuasa. Dan tahu nggak, mensosnya itu kan dari Banteng, Ibu Risma. Iya. Kemana dia? Diparkir gitu. Itu kan sebenarnya, ya gue bukan pendukung 03 ya, tapi Bu Risma tuh kayak diparkir aja gitu loh. Nggak dia yang, jadi ini ibaratnya ya, CEO punya perusahaannya perusahaan besar, ketika deket-deket pemilihan CEO, ya kan, CEO baru, dia pengen CEO anaknya yang gantiin. Sehingga gaji itu bukan lagi HRD yang bagiin, tapi dia, gitu. Langsung dari tangan dia, gitu loh. Iya, itu yang kecurangan. Tapi kan nggak ada, tidak bermasalah nggak sih sebenarnya? Ya, kalau presiden yang bagiin? Ya, balikin bahwa nggak semua yang tidak diatur itu boleh lu lakukan sih sebenarnya. Iya. Benar nggak, Bang? Iya.
Ini Bang Abdel kalau sama gue ya mulu. Iya kan lu yang beri. Ya, kalau tidak ditulis gitu loh, ya kan? Godain istri orang juga kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya, tapi kan itu masalah sebenarnya. Makanya godain jangan yang udah bersuami gitu kan. intinya nggak semua yang ditulis. Iya. Itu boleh, atau semua yang tidak tertulis itu lo boleh lakukan ya. Ada batas-batasan etika. Etika ini memang subjektif Nah, ya. iya. Ya, subjektif. Tapi menurut gua di situ kita bisa melihat orang serakah atau enggak. Itu aja sih. Sebenarnya, maaf ya, Bang Abdel memang 03. Ini orang-orang juga tidak perlu pakai prelude, gua pendukung 01 lah. Iya. Nanti alasannya kenapa mungkin Bang Abdel bisa Iya. tanyakan. Tapi gini ya. 03 ini sebenarnya juga ikut membesarkan Jokowi. Di masa-masa ini nih, masa-masa belum lama lah. 2024 ini. Iya, bertobatnya kan baru 3 bulan yang lalu. Iya, kan? Iya. Ketika anaknya Jokowi di Solo, itu kan masih hubungannya baik dengan Ibu Mega. Ibu Mega juga yang bawa Gibran untuk di situ. Padahal sebenarnya mekanisme partainya punya calon lain. Lalu waktu itu Gibran nggak mau ngelawan kotak kosong, ya kan? Diciptakanlah lawannya gitu, supaya terjadi pertarungan, seolah-olah pertarungan. Gibran menang. Lalu di Sumatera Utara, di Medan, menantunya. Di situ, apa, orang-orang 03, orang-orang PDI lah. Ya, buzzer-buzzernya masih bilang bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tapi kelihatan bahwa di situ etika sudah diterabas, dan kayaknya keluarga Solo ini pengen ngambil semuanya. Ada keserakahan. Ada bibit-bibit politik dinasti. Oh, lalu dibela, tapi Atut juga melakukan. Ini juga melakukan. Oke, berarti kalau misalnya Atut melakukan, Jokowi juga boleh melakukan. Oke, artinya di situ diciptakan bahwa ada pembenaran-pembenaran. Dan ketika Oktober ini Gibran didaftarkan di MK dan dipinang oleh Prabowo, kenapa yang orang-orang yang tadinya membela di Solo dan di Medan, akhirnya ngomong, kalau di Solo dan di Medan tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau sekarang kan pembelaannya tidak ada aturan yang dirubah. Iya. Untuk Ya, tapi pengubahan lewat MK juga sesuatu yang ternyata boleh kan? Iya, ada juga sih. Iya, artinya kan di situ ada juga celah-celahnya. Tapi artinya apa? Kita memfasilitasi keserakahan dari satu dinasti gitu loh. Semua langkahnya konstitusional. Iya, tapi kan tidak semua yang konstitusional itu Beretika. gitu loh. Ya kalau secara konstitusional, presiden tahu nggak punya hak namanya gerasi. Iya. Bebasin aja semua orang. Yang korupsi, ya Pak SBY waktu itu ada besannya. Aulia Pohan. Iya, dimasukin kan. Ya walaupun akhirnya dikasih gerasi juga. Nggak, tapi artinya ya itu konstitusional kan. Misalnya dia bebasin secara gerasi boleh dong. Ya artinya apakah semua yang diatur dalam konstitusi itu boleh lo lakukan? Boleh. Tapi di situ gue menilai bahwa lo orang yang artinya tidak punya etika, serakah banget. Nah sekarang kenapa ribut? Setelah 3 bulan, Oktober, jadi perjuangannya 03 itu Oktober Gibran daftar, Oktobernya juga udah terakhir, jadi nggak dihitung itu. November, Desember, Januari, Februari setengah, 3 bulan setengah perjuangannya, dan lu mau menang, wajar 16% itu. Lobet ya. Mana ada yang bilang lobet lagi. Aduh, seneng banget nih gua. Nih ya, jadi gini loh. Gua ngeliat jokes ini nih benar-benar sialan nih. Ada jokes yang udah Rindra tuh ya. Seliweran nih tulisan nih ada emaknya. Mak pinjem ini dong charger. Handphone saya udah ganjar nih. 16% ya. Ada lagi kan? Main yuk sore jam berapa? Jam ganjar, jam 16. 16.37 katanya. Habis ganjar. Iya. Tapi sebenarnya gini loh. Sebenarnya ya udahlah kita hadapin aja. Iya. Kita hadapin aja. Nah, yang gua mungkin kalau gua tahan lah ya. Gua tuh masih dibully nih sampai hari ini di sosmed nih tim kalah, itu salah.
Salahnya tuh kenapa? Ini tipikal gue ya, belum ditanya udah ngomong. Nggak apa-apa, gue enak tinggal dengerin. Ya. Salahnya tuh gimana ya? Jadi gini, Bang Abdel kan 03 nih ya. Gue nggak tahu motivasinya apa. Nanti gue tanya kalau gue punya podcast. Kalau bagi gue tuh orang yang pengen perubahan. Ya. Perubahan ini diusung sama siapa? Sama 01. Ya udah. Dan ternyata gue nggak sendirian. Ada 25% rakyat Indonesia yang ingin perubahan. Walaupun menurut versi Quick Count lah ya. Yeah. 25% itu kalau dari 150 juta, itu sekitar berapa tuh? 37,5. Iya, gede kan itu? 37,5 juta. Orang yang ingin perubahan. Yeah. Gitu. Sedangkan sekarang gini, apakah kemenangan dari Pak Prabowo ini absolut? Enggak juga. Karena pemilih di Indonesia ada berapa? 200 juta. Yeah. 200 juta tahun ini. Kayaknya golputnya 50 juta, yang datang 150 juta. Berarti kalau dia menang 57%, itu ada 58%, itu sekitar, kemarin udah gue hitung, 87 juta. Ya. 87 juta. Nah, sedangkan pendukung Amin sama Ganjar kalau digabungin, ini 63. 63 tambah 50 yang golput tadi. 113 juta. Lebih banyak orang yang sebenarnya tidak memilih Prabowo Gibran gitu loh. Jadi jangan dibanding-bandingin. Jadi orang-orang yang nggak ingin, ya belum tentu juga yang golput itu nanti akan memilih Amin atau Ganjar. Tapi istilahnya orang itu tidak menentukan posisi. Paling tidak, dia tidak memilih Prabowo. Tidak memilih Prabowo. Jadi lebih banyak orang yang tidak memilih Prabowo di Indonesia ini. Gitu loh. Jadi nggak ada kalah menang. Kita kawal aja nih Pak Prabowo ini. Selama 5 tahun. Makan siang gratis ini untuk anak-anak kita gimana? Susu gratis ini untuk anak-anak kita gimana? IKN ini gimana? Kalau BTS aja yang nilainya berapa triliun tuh? Di bawah 10 triliun, korupsinya udah gede-gedean. Yeah. IKN ini bakal segede apa? Makan siang gratis ini 400 triliun per tahun loh. Itu akan kayak gimana nih korupsinya nih? Tapi kan ntar 2029 masih. Iya, itu oke lah 2029. Itu kan juga katanya diralat lagi karena netizen udah terlalu ribut. Nah, itu juga menyembunyikan informasi saat kampanye. Kampanye pernah nggak? Kita akan masakan siang gratis 2029. Enggak. Di debat-debat pun makan siang gratis titik. Gitu Ya kan kan? gua nggak ngomong sekarang, kan bisa ngomong gitu dia. Iya, justru itu. Jadi berbohong itu bukan sekadar istilahnya menyimpangkan fakta. Berbohong adalah menyembunyikan informasi secara keseluruhan. Syarat dan ketentuan berlaku itu salah satu teknik berbohong. dari marketing yang sudah lama gitu. Dan sekarang dilakukan di level negara gitu. Tulisannya kecil-kecil ya. Iya, artinya oke lah itu berjalan atau tidak, kita kawal aja. Kalau masalah MK dan sebagainya, nah itu udah ranah hukum. Kalau nanti Pak Ganjar, PDIP masih satu suara dengan PKB, PKS, dan Nasdem mau angket, ya silahkan. Dan masyarakat tidak boleh bilang juga, oh itu ada kok payung hukumnya. Dan itu sah gitu. Sah, ya. Iya, sama sahnya dengan keyakinan Prabowo satu putaran ya. Iya. Iya, ada orang yang tidak tidak yakin dengan satu putaran ini menempuh cara konstitusional, ya nggak usah dibully juga. Iya. Jadi orang-orang seperti Cing Abdel yang 03 atau gua 01, kita percaya dengan capres-capres yang kita usung, yang gua dukung, bahwa gua pengen ada perubahan. Ya. Nggak 100% yang diomongin Caimin dan Anies itu gua setuju, tapi konsep perubahannya itu memang perlu perubahan. Ya. Tetapi kalau memang tidak mau berubah, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, apakah gue ingin berubah lalu gue berhak untuk dibully? Ya enggak juga lah. Gue pengen berubah gitu aja. Hanya nih ya. Ini kan udah jadi nih. Ini azan biarin ya terus ya. Azan dulu aja. Gue yang ngingetin ya. Thank you, Sam udah ngingetin azan tadi. Iya, katanya. Gokil. Makanya kata orang-orang gue kurang sahadat doang. Aduh. Iya. Tadi sampai mana ya? Oh, jadi gini. Sebenarnya gini, kalau Prabowo menang ini kan most likely menurut quick count lah ya setidaknya. Dan real count juga udah 80% ya kalau nggak salah hari 80% ini. 80% ya. Itu juga memang Prabowo yang menang. Ya gue sih berdoa supaya Pak Prabowo sehat lah. Karena kalau nggak sehat gantinya Gibran. Sekarang kan kalau ditulis masih jahil aja gue ya. Iya. Ya, lo gimana sih kalau gue tanya balik ke lo? Iya. Lo mendingan Pak Prabowo sehat
Prabowo sehat. Iya kan? Iya. Iya kan? Enggak, lo masih belum bisa terima kan nanti Gibran jadi presiden gitu. Iya. Ya gue termasuk orang yang tidak setuju dengan langkah MK. Iya. Itu yang jadi pertimbangan paling besar. Iya. Kenapa lo ke 03? Bukan ke 03-nya. Untuk tidak ke 02. Untuk tidak ke 02 gitu. Kalau yang lain-lainnya masih bisa diperdebatkan lah. Yang di MK ini lagi-lagi secara konstitusional boleh. Merubah segala sesuatunya asal konstitusional boleh. Cuman cara merubahnya yang mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa menerima. Tapi ada banyak orang yang bisa nerima. Balik lagi ke demokrasi suara terbanyak. Bisa menerima atau juga tidak tahu. Nah, mungkin. Atau ada pertimbangan lain. Ya. Entah itu misalnya ketakutan karena aparat desa ada intimidasi. Mungkin juga tidak intimidasi. Tetapi kalau aparat desa udah bilang, kita inginnya desa kita menang deh 02. Mungkin nggak ada intimidasi, tapi kan, wah benar juga ya supaya desa kita maju. Artinya karena ada aparat-aparat yang dimobilisasi itu, ya menurut saya jadinya pertimbangan MK itu jadi dikesampingkan. Jadi ada banyak faktor lah. Faktornya itu menurut saya bukan single faktor lah. Pasti ada banyak faktor karena ini memang di luar perkiraan kita bisa sampai 57. Tadinya juga kan paling menangnya tipis-tipis ya. Kan survei indikator terakhir juga 51. Iya. Ini ke 57 ini memang mengagetkan. Suara Ganjar yang low bet tadi itu juga mengagetkan sih Bang. Itulah bagi gue. Waktu 2014, 2019 lo termasuk yang tidak Jokowi. 2014 gue Jokowi. 2014 lo Jokowi? Jokowi. Kenapa di 2019 lo enggak? Enggak lah, karena bagi gua 2014 Jokowi itu tidak sesuai dengan ekspektasi gua gitu. Polarisasinya terus bertambah dan Jokowi sepertinya berpihak. Gini loh, gua tuh pengikutnya Tan Malaka, Bang. Lu sebenarnya juga kan orang HI lah, lu tahu siapa dia gitu kan. Jadi menurut gua Tan Malaka tuh pernah ngomong di Komintern, waktu itu Indonesia itu masih dalam kolonialisasi Belanda. Dia ngomong ke Komintern, itu adalah istilahnya konferensinya orang-orang komunis saat itu. Ya komunis masih legal saat itu ya. Di Indonesia pun. Dia bilang bahwa dalam bahasa Jerman tuh ke Komintern, di situ ada Lenin juga. Bahwa pan-Islamis dan gerakan kiri, dalam hal ini komunis, harus bersatu. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin ya. Nasakom dong. Iya, Nasakom. Nasakom sebenarnya Tan Malaka udah duluan gitu. Harus bersatu karena musuhnya satu. Jadi kalau di Indonesia perjuangan-perjuangan melawan kolonialisme itu dilakukan pejuang-pejuang Islam dan pejuang-pejuang kiri. Jadi di saat itu musuh kita satu, kolonialisme. Makanya gerakan kiri dan gerakan pan-Islamis harus bersatu gitu. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi, sebenarnya gini, Pak Jokowi itu bagus sih sebenarnya. Di 2014 tuh saya masih salut sama beliau. Saya pernah bilang malah, Pak Jokowi ini sering difitnah. Pak Jokowi ini difitnah katanya antek Amerika, ya kan? Pak Jokowi ini difitnah antek komunis. Amerika sama komunis musuhan. Double agent dia. Double fitnah berarti. Iya. Sama Jokowi dipersatukan. Berarti ini tokoh pemersatu. Itu saya jadi beat, saya jadiin beat. Ini dia nih tokoh pemersatu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tokoh polarisasi kalau menurut gua. Jadi kalau dibilang, ya misalnya nih, ada tuntutan waktu 212. Harusnya dirangkul lah. Ini kan seolah-olah waktu itu malah dipertajam gitu. Terus tahu nggak? Saya bukan penggemar Habib Rizik. Ada beberapa omongan-omongan dia yang saya juga ngelihatnya, aduh agak takut gitu. Agak takut gitu waktu dia berseteru dengan siapa? Nick Mir. Nikita Mirzani. Waduh, sampai nyebutin lonte. Aduh, takut lah. Saya nggak setuju dengan ucapan. Tapi tahu nggak kasus yang ditimpakan ke beliau? Apa? Chat mesum kan? Chat mesum, ya. Dan itu ditepuk tangan waktu itu masih juga orang-orang yang mendukung 03 itu tepuk tangan. Bayangkan seorang yang pikirannya liberal, ya, tepuk tangan atas kasus chat mesum seseorang. Lu katanya liberal gitu kan? Aneh gitu. Nah itu dipolarisasi, buzzer dipelihara dan sebagainya. Memang tangan Pak Jokowi nggak pernah menyentuh itu, tapi makin subur ya bisnis buzzer waktu itu.
Orang vokal dikit langsung di body shaming. Orang vokal dikit seperti gue vokal dibilang nggak laku dan sebagainya. Akhirnya ya memang gue nggak laku. Ngapain juga gue ngebela-belain vokal. Kadang-kadang gue malas, gue diem gitu aja kan. Artinya polarisasi dan buzzer yang dipelihara itu ada dari 2014 itu. Kebijakan sebenarnya jalanin aja tanpa buzzer kan bisa gitu loh. Apa-apa pakai buzzer. Omnibus Law pakai buzzer. Semua itu orang kalau vokal dilawanin sama buzzer. Orang kalau misalnya vokal dikit dikorek-korek masa lalunya di doxing. Jadi dan kita tahu ya, bahkan luar negeri ngelihat bahwa buzzer itu ternyata dibiayai oleh APBN. Ada yang bilang seperti itu ya. Perlu ada jurnalisme investigasinya dari Guardian. Silakan dibuka. Jadi polarisasi itu ada. Gue kecewa. Makanya 2019 gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi dalam hati gue, kalau Prabowo menang, rasain loh, gitu. Tapi menurut lo memang Jokowi tahu dan membiarkan? Iya. Bukan dia yang punya ide itu? Menurut lo ya? Enggak, bagi gue itu nggak penting. Pokoknya dia membiarkan ya udah salah. Dia membiarkan ataupun dari dia, tapi di rezim dia punya kuasa untuk tidak menyetop itu dan dia tidak lakukan. Ya. Jadi orang akhirnya berpikir, jangan-jangan itu maunya dia gitu loh. Iya. Iya kan. Maaf ya dengan pendukungnya Pak Habib Rizik. Pak Habib Rizik lagi. Habib Rizik itu zaman Pak SBY juga pernah dipenjarakan kok. Iya. Iya kan? Iya. Artinya ya sebenarnya SBY sama Pak Habib Rizik juga pernah ada friksi-friksi ya. Iya. Sama Pak Jokowi ini didemonisasi sedemikian rupa sehingga ketokohannya muncul malah. Ketokohannya muncul ketika dia balik dari Arab, bayangin. Disambut sampai berkilo-kilometer. Iya. Dia pergi ke ke puncak lalu dituduhkanlah kasus COVID. Iya. Ya kan? Padahal yang bikin acara waktu COVID itu banyak banget. Kenapa Habib Rizik doang yang di ini? Nah, itulah. Jadi polarisasinya kebenciannya dipupuk. Nah, dengan adanya Pak Anies ini enggak dirangkul. Bukan artinya dia, maaf ya, memang Pak Habib Rizik ini ada sifat-sifat radikalismenya ya. Iya. Ada. Kita semua punya lah. Iya. Ada lah sentimen-sentimen untuk radikal tuh ada. Iya. Cuma masalah berani apa enggak? Iya, gitu. itu satu. Terus yang kedua, justru sama Pak Anies ini dirangkul, akhirnya dia jadi melunak. Dan justru kan tokoh-tokoh seperti itu harus dirangkul. Bayangkan di statement terakhir Habib Rizik dia ngomongnya apa? Kita jangan saling mengkafirkan. Itu luar biasa. Itu kalau dari mulut dari Habib Rizik ngomong gitu, gue sebagai non-muslim, sebagai kafir lah ya, gue merasa, weh, jadi gue udah nggak bisa dikafirkan lagi nih gitu. Iya. Jangan saling mengkafirkan. Nah, tidak terbayang seorang tokoh seperti Habib Rizik bisa mengucapkan itu. Berarti itu kan disentuh hatinya oleh Pak Anies. Nah, artinya ini yang dirindukan oleh Tan Malaka gitu, pan-Islamis, kiri, progresif, nasionalis, liberal. Itu bisa bersatu. Lawannya apa? Anti-demokrasi. Anti-demokrasi itu siapa? Jokowi lah. Yang mau ngobrak-abrik. Ya 2019 lo golput lah ya gitu ya. Ya golput. Nah, tapi di yang kemarin ini lo kan juga nggak terlalu di awal. Di ujung-ujung lo masuk ke... Iya, sebenarnya juga gue nggak punya rencana, Bang. Nah. Nggak punya rencana gue. Jadi gini, prinsipnya dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis itu, satu, nggak mungkin gue dukung Prabowo, apalagi dengan pencalonan Gibran. Prabowo-nya sendiri gue nggak mungkin. Jadi 02 itu menurut gue, gini lah, semua paslon ini ada cacatnya, Bang. Nggak mungkin nggak lah. Ya. Kalau disinggung-singgung juga semua ada gitu. Tapi menurut gue, setelah gue kulik-kulik, paling catat 02. Ada Prabowo di situ dengan kasus HAM. Ada Gibran dengan drama di MK. Terus di 02 ada PSI. Ya udah jadi. Karena nggak masuk lagi PSI. PSI ini punchline. Kok bisa nggak masuk ya? Kok bisa nggak masuk ya PSI? Iya, artinya Jokowi bisa ngontrol Prabowo sama Gibran, tapi nggak bisa ngontrol PSI. Iya. Padahal Kaisang udah dimasukin situ. Iya. Artinya gini lah, dengan pertimbangan yang pragmatis, akhirnya kenapa gue gak ke 03? Gue ada kekecewaan juga nih dengan Ibu Megawati. Oh, partainya ya? Partainya. Oke, ya. Ibu Megawati ini bagi gue tokoh reformasi, salah satu tokoh reformasi. Iya. Saat reformasi, salah satu yang tokohnya itu selain Amin Rais, Ibu Megawati waktu itu, Gus Dur juga kan, artinya.
kekecewaan gue ada, ya kan? Artinya kita coba nih. Jadi pragmatis aja. Dah, mulailah gue ngomong-ngomong soal Pak Anies di sosmed gue doang, udah. Tiba-tiba ada total politik, tau kan? Bang, lu datang dong ke Desak Anies. Jadi apa? Jadi panelis. Oh, gue 01 nih. Masa gue jadi panelis untuk 01 juga? Justru gue mau melihat objektivitas lu. Oh ya udah boleh. Gue datang sebagai talentnya total politik, bukan di acara Desak Anies. Disitulah ketemu dengan orang-orang Amin. Baru di situ, itu sekitar bulan Desember akhir itu, sebelum Natal. Datang ke situ, anak gue lagi di sini gue ajak gitu kan. Di situ gue ngomongin soal-soal concern gue sebagai non-muslim, salah satunya tentang SKB 2 menteri. Pertanyaan gue cukup menohok dan gue viral. Ya kan? Viral. Nah, banyak yang kaget, termasuk Kemal. Lu 01 ya? Karena dari sisi latar belakangnya kan gak nyambung. Batak Kristen mana ada lah. 01 ya? Iya. Gue juga ditelepon sama om gue. Ngapain juga kau dukung-dukung si Amin itu? Biarinlah tulang, aku bilang kan. Biarinlah om. Kan nanti tujuannya tuh supaya menyingkirkan 02 juga itu. Jokowi kan udah gitu sama anaknya. Ganjar diobok-obok Megawati. Itu benar juga itu. Kalau itu aku setuju. Ya nggak apa-apa lah, aku sirna ke sana. Jadi asal bukan 02-nya ada gitu. Yeah. Nah akhirnya gitulah. Terus ada Abdur lah sama David. Oh Om Semi kesini ya katanya. Kita bikin. Ayo ketemu 2 kali. Dah kita bikin acara tanggal 26 Januari. Saweran dulu tuh. Orang nggak tahu nggak? Acara itu baru keluar 26 Januari. Besoknya dipanggil Caimin. Ke rumahnya. Ngobrol. Di rumahnya gue nggak sengaja kayak dianggap leader gitu. Coba terangin, Semi, apa yang mau dilakukan? Ya udah. Jadi terjebak gitu loh. Abis ke rumah Caimin, keluarnya doorstop. Ini Caimin, ini gua. Jadi udah terkenal. Akhirnya waktu itu abis acara yang 26 November, timnya Caimin bilang, bisa nggak bantuin Caimin ke sekian kota? Akhirnya gua, pergilah waktu itu ke Jogja, Jember, Surabaya, ke beberapa kota. Nah, pertamanya kita nggak dapat logistik, tapi kalau begitu udah pergi gitu, ya tentu ada logistik yang dikasih lah, minimal tiket pesawat, akomodasi, uang jajan ada gitu. Walaupun nggak besar lah ya, nggak besar. Tapi ada. Kalau gue bilang nggak ada ya, gue bohong juga. Ya. Sampai puncaknya akhirnya tampil di JIS. Itu juga H- berapa gitu, nggak lama. Jadi saya dibayar sebagai performer akhirnya di situ, bukan sebagai artinya talent, ya? Sebagai talent gitu loh. Kayak Tipek aja, Tipek tuh hadir di 03, banyak dia bandin itu. Di 01 juga kalau nggak salah yang di Bandung. Tapi 02 nggak ada ya? Nggak di Tipek kayaknya. Karena udah susah banget nih masa lalunya. Masa lalunya nggak bisa di Tipek lagi ya gitu. Lah artinya kalau gue tuh terbalik, karena gue pengen gue inginkan perubahan. Terus gue waktu tanyain SKB 2 menteri, sesuatu yang sangat sensitif juga, ternyata Pak Anies juga, walaupun gue belum terlalu puas dengan jawabannya, tapi setidaknya jawaban-jawaban yang moderat dan menurut gue masuk akal dan nanti harus dikawal. Dan melihat apa yang terjadi di MK, kayaknya gue ngerasa bahwa gue harus menyatakan sikap gue. Gue bilang peluangnya kecil. Tapi gue juga nggak mau jadi orang yang diem bahwa nanti sejarah mencatat waktu ada goro-goro di MK, gue termasuk orang yang diam saat itu. Jadi nanti sejarah 20 tahun kemudian, gue dicatat sebagai orang yang nggak diem waktu ada terjadi di MK tahun 2024 ini. 2023-2024. Bahwa ada seorang tokoh Seminot Slim Boy, mungkin nanti di obituari gue seperti itu. Gue waktu itu nggak diem waktu itu gitu loh. Kita kan nggak tahu kan, karena gini loh, ini mungkin framing, tapi kita komika biasa dengan majas ya bang. Ada majas yang namanya hiperbolik. Lu juga dalam stand up lu pasti sering lah ngomongin hiperbolik. Ya karena
orang tertawa salah satunya dengan majas hiperbolik. Nah, ini Gibran. Gibran kalau udah Wapres 2029, nggak mungkin dia cuma jadi Wapres, ngapain sih? Tanggung amat, kentang. Pasti dia pengen nyoba jadi Capres. Yeah. Dan kalau menang, itu pasti 2 periode dong. 2039. 2039 siapa? Kaisang. Sampai 2049. 2049, Jan Etes. Udah 20 tahun ya. Iya, nah itu hiperbolik. Ada yang bilang, lu framing. Tapi ada ketakutan gue seperti itu. Kalau itu tidak terjadi, ya syukur aja kepada Tuhan Yesus ya. Artinya kalau itu tidak terjadi, gitu. Tapi ketakutan itu beralasan nggak? Beralasan. Karena kalau gue nggak usah jauh-jauh, mundur ke 2014 nih, kita jadi Back to the Future-nya si Michael J. Fox. Yeah. Mundur ke 2014, ketika inaugurasinya si Pak Jokowi. Gibran tuh kan di situ ada tuh pelanga-pelongo jadi tukang catering tuh, dia masih waktu di situ. Terus gue di situ pidato, "Hai kawan-kawan, kita mengantarkan Jokowi hari ini, tapi hati-hati yang namanya Gibran ya. 10 tahun lagi dia akan jadi Wapres. Pasti gue dicela, nggak ada yang percaya, yakin gue." Tapi kalau gue pernah ngomong gitu 2014, dicatat. Sekarang kejadian bener juga kata si Sam. Nah, ketakutan gue akan Jan Etes 2049 mungkin diketawain hari ini. Tetapi kalau tidak bergerak nih ya, tidak bergerak, tidak ada perlawanan, itu akan mulus terus dan bisa terjadi. Dan kemungkinan besar bisa terjadi. Karena Pak Jokowi ini nggak malu-malu. Sebenarnya mengubah aturan MK untuk menguntungkan keluarganya, di mana MK sedang diketuai oleh besannya tuh, adik iparnya. Saya ulang ya. Yeah. Membuat keputusan MK yang menguntungkan anaknya, di mana ketua MK adalah iparnya, itu sesuatu yang memalukan lagi. Tapi dia lakukan juga gitu. Berarti dia udah nggak malu. Jadi apa malunya kalau dia nanti 2029 menyingkirkan Pak Prabowo dan anaknya jadi presiden? Apa malunya Kaisang 10 tahun lagi? Apa malunya nanti Jan Etes 20 tahun lagi? Nggak ada lah. Apa yang menahan dia seperti itu? Orang anaknya baru 3 hari di PSI aja jadi ketua umum. Jadi artinya jangan lagi ngomong soal malu-malu soal Pak Jokowi. Artinya ya udah, ini harus dilawan. Nah, lawan gue ya gue terbatas juga dengan menyatakan bahwa gue tidak setuju dengan yang apa dilakukan oleh 02. Gue mengalihkan suara gue, bukan mengalihkan, mengarahkan suara gue ke 01. Udah sesimpel itu. Dan akhirnya kalah ya udah nggak apa-apa juga. Iya, iya. Nah, kalau ini lo kan lebih ke tidak setujuan lo kepada Jokowi ya akhirnya kalau gue lihat dari sini. Memang iya. Di 2019 sampai 2024 kenapa Jokowi kalau menurut lo? Apa nilai negatifnya? Itu udah terang-terangan. Dengan membawa Pak Prabowo masuk ke kabinet aja itu udah membunuh yang namanya demokrasi. Ya. Artinya udah nggak perlu lagi ada yang namanya oposisi. Tidak boleh lagi ada pengimbang. Semua ikut gue. Jadi demokrasi ini dibunuh, puncaknya yang terjadi di MK. Tidak ada perdebatan selama 5 tahun ini, undang-undang yang kontroversial semua masuk ya. KPK dilemahkan, Omnibus Law diketok, gitu kan. Lalu buzzer-buzzer dikerahkan untuk menguatkan itu. Setiap ada yang vokal dibunuh karakternya selama 5 tahun. Nah, yang ikut membunuh karakter dalam 5 tahun ini, akhirnya kena batunya juga tuh 3 bulan terakhir. Ya, jadi ini sebenarnya bukan pahlawan kesiangan. Kalau kesiangan itu kan ada yang pernah bilang kalau kesiangan tuh lu sekolah jam 7, bangun jam 8. Ya. Itu kesiangan. Kalau lu sekolah jam 7, bangun jam 4, itu basian. Iya. Emang sebagai orang yang sering basian, oh iya. Udah tobat. Tapi benar. Iya, apa kita udah terlalu lama tidak ada oposisi sih ya. Iya. Ada oposisi ya, PKS doang ya? PKS doang. Terus orang-orang yang vokal langsung dilabeli, termasuk sama si Popon tuh, SJW gitu kan. Karena sebenarnya kita harus apresiasi orang-orang kayak Dandi Laksono. Kalau nggak ada dia itu benar-benar habis itu. Ya, tapi dia bayangkan selama 5 tahun ini terus meng-create karya-karya yang kontroversial. Sebenarnya enggak sih, cuma bukan mata publik aja. Lalu dikemas dalam bentuk dokumentari. Ya, termasuk yang terakhir Dirty Vote. Ya. Untuk beberapa orang yang memang intens mengikuti keterangan pemilu mah kayaknya itu memang kayak clipping aja ya. Clipping. Sebenarnya clipping. Udah ada di mana-mana itu beritanya gitu. Udah ada. Cuman memang bisa dijahit dengan begitu bagus. Dengan bagus. Terus supaya bercerita, dimasukkanlah 3 pakar tata negara. Iya. Ya, itu. Jadi
Ya itu kalau misalnya masih dilabeli sebagai SJW mah keterlaluan sih kalau menurut gua. Iya. Kayak kalau Popon sama gitu enggak deh. Dia SJW-nya yang beda tuh. Oh, yang beda. Sorry, Pon. Popon teman gua juga. Iya. Ini sekarang Demokrat lagi masuk. Pak AHY jadi menteri. Ya udahlah itu nggak apa-apa lah. Habis ya nggak ada ya. Tinggal PKS berarti yang tidak ada. Enggak, tapi kan kalau sekarang berubah permainannya, harusnya kalau 03, 01 ini bersatu dan solid, sebenarnya kan itu di atas 50% kan. Yeah. PDIP, P3, PKS, Nasdem, PKB. 56. Ya, 50-an lebih lah. Nah, itu artinya kalau mengeluarkan angket bisa ini. Iya. Gitu loh. Jadi artinya angketnya apa? Tidak percaya proses pemilu. Oh, ini bisa dibatalkan. Nah, itu kan berarti udah urusan di parlemen. Iya. Tapi lo melihat AHY diangkat menjadi menteri, sedangkan dia termasuk oposisi juga ya kemarin ini ya. Iya, dia kebalikan dari PDIP. Dia PDIP baru 3 bulan baru 3 bulan bertobat, Iya. ini baru 3 bulan nakal. Lo kemana aja? Tukeran tempat doang. Iya. Dan yang lucunya, SBY tahun 2023 itu menerbitkan sebuah buku. Ini bisa dicek loh. Yang presiden cawe-cawe itu. Iya, presiden cawe-cawe. Itu buku harus segera ditarik itu. Maksudnya sedinamis itu sebenarnya ya. Buat orang-orang yang pikirannya tidak bisa sepragmatis itu emang agak sulit nerima sebenarnya. Makanya sebenarnya politik Indonesia ini tidak ada lagi ideologi. Semuanya hal kepentingan gitu loh. Iya. Tapi yang ada beberapa orang yang konsisten dengan ideologinya. Akhirnya ya kita jadi berpindah-pindah dukungan. Iya. Tadinya gue dukung Jokowi, sekarang dukung Anies karena menurut gue Pak Jokowi udah nggak sesuai dengan apa yang ingin gue. Artinya bukan artinya gue mencela-mencela, karena lu mencela-mencela ya gue beralih dukungan gitu. Ada orang-orang yang tetap konsisten gitu dengan apa yang dia perjuangkan. Iya, gitu. iya. Apa kata perjuangkan itu terlalu dramatis lah. Hiperbolis lah itu. Iya, apa yang dia inginkan lah. Iya. Kalau gue sih yang gue inginkan ya apa yang diperjuangkan Pak Anies, ada beberapa yang gue inginkan walaupun tidak semua gitu loh. Iya. Sama lah seperti yang Pak Anies bilang, ambil yang paling banyak kesamaannya. Iya. Iya, Ketika di tempat ini ya. Iya. Terus besoknya lu mengalihkan dukungan. Berarti gue banyak bedanya gitu kan. Aduh, Pak Anies. Nah, kalau Mas Anies. Iya. Iya. Tapi maksud gue gini loh. Ini pembelajaran bahwa 2029 ini kita mau ngapain gitu. Apakah kita mau gini-gini terus gitu. Kalau misalnya 2029 ini, kan kita nggak tahu nih. Ini yang 25% menginginkan perubahan. Ya kan? Tadi yang udah gue hitung juga di awal, 113 juta orang yang tidak memilih Prabowo ya. Artinya belum tentu setuju atau tidak ya, tapi tidak memilih Prabowo tuh orangnya cukup gede dari 200 juta. Gitu loh. Artinya ini bisa membesar gitu loh. Dan Pak Jokowi ini sudah mengesampingkan banyak hal-hal tentang demokrasi untuk kestabilan ekonomi. Tapi kestabilan ekonomi juga tidak tercapai. Hari ini harga beras naik. Beras di beberapa tempat tidak bisa didapat. Beberapa supermarket membatasi pembelian beras. Artinya ada kestabilan ekonomi yang tidak tercapai juga. Padahal demokrasi udah dikesampingkan sedemikian rupa gitu loh. Jadi menurut gua demokrasi dan kemajuan ekonomi itu bukan sesuatu yang harus dikontradiktifkan loh. Artinya karena kita berdemokrasi kita jadi tidak makan itu salah gitu loh. Ya itu yang salah gitu loh. Iya. Tapi apakah ini mungkin karena selama 10 tahun ini banyak orang yang membackup segala kekeliruan yang dia pilih diksinya hati-hati. Kebejatan. Iya. Kebijaksanaan yang melahirkan kebejatan. Iya. Banyak orang yang backup. Segitu lama ngerasa tidak ada yang men-challenge gitu. Yang jahatnya dari rezim ini adalah korupsinya dibiarin. Loh, tapi banyak yang bilang itu KPK banyak nangkepin OTT segala macam. Ya, justru itu yang mungkin nakal-nakal ya. Yang jelas tuh korupsinya dibiarin sama Pak Jokowi ini semua dibiarin korupsi. Dipegang buntutnya.
Lihat yang di koalisi itu. Ada kasus semua, dipegang buntutnya semua. Sampai ke tingkat desa. Kalau istilah Pak Effendi Ghazali itu bukan lagi stick or carrot, tapi stick and carrot. Tahu kan yang konsep itu? Yeah. Bahwa orang tuh dikasih tongkat atau dikasih wortel. Ini yang enak. Oke, wortel lo. Kalau enggak lo gue pecut lo. Gue pecut. Ya. Nah ini dua-duanya stick and carrot. Jadi aparat desa ini dikasih duit, nggak di training cara mengelola duit, gitu kan? Tiba-tiba nanti ditanya tanggung jawabannya, bingung juga karena sebenarnya bukan mau korupsi awalnya, tapi karena nggak bisa pembukuan aja. Ya. Nah itu kan sebenarnya dipegang itu. Nah itu yang berbahaya gitu. Jadi korupsinya dibiarin, bahkan mungkin di-encourage ya. Mungkin ya. Gua nggak bisa dituntut ya karena mungkin. Untuk dipegang buntutnya itu yang bahaya. Karena kan korupsinya udah makin masif ini. Iya. Bayangkan BTS yang sekilan di bawah 10 triliun aja nilainya, korupsinya udah gede-gedean. Dan ada seorang menteri ya, yang menteri pemuda olahraga tapi badannya obesitas kayak gue. Tapi masih muda. Ya. Bisa mengembalikan uang dan akhirnya kasusnya dihentikan gitu loh. Kan aneh gitu loh. Ya. Jadi itu yang kecil. Bagaimana dengan WUS yang 140 triliun? Ya. Nah, mungkin ada juga yang tersandra di situ. Saya kurang tahu. Saya tidak mau menuduh. Ya. Tapi kalau yang 10 triliun aja ada, masa 140 triliun enggak? Bagaimana dengan IKN yang nantinya 600 triliun? Bagaimana dengan makan siang gratis yang 400 triliun? Nah, ya kan? WUS itu bahkan dari B2B menjadi akhirnya melukai APBN. Ya. Nah, itu juga harus dicurigai. Gitu loh. Yang kayak pelanggaran, maksudnya yang di WUS ini bilang tidak mau pakai APBN karena ini B2B, akhirnya ada banyak yang harus ditanam di situ dari APBN, kan pelanggaran sebenarnya ya. Pelanggaran satu. Mungkin dari situnya oke lah, ada pengalihan dana dan sebagainya. Ya. Tetapi pasti ada lobby dong, sampai ada APBN yang bisa turun ke situ. Ya. Lobby itu harus diteliti. Lobby itu pasti ada rupiah-rupiah yang mengucur entah kemana. Dan nilainya 140 triliun nggak mungkin kecil dong. Kalau yang BTS aja bisa kena banyak. Nah, kenapa BTS sekarang ini itu? Ya karena itu orang Nasdem. Jadi sebenarnya korupsinya dibiarin, ini nakal dikit, ceprot gitu loh. Gitu. Tapi nanti kalau udah Prabowo yang menjadi presiden, apa Pak Jokowi punya kekuasaan yang itu segitu saya nggak besar? tahu. Saya nggak tahu juga ya, tapi anaknya kan ada di situ. Makanya saya berdoa Pak Prabowo itu sehat. Karena kalau Ibu Koni bilang, itu gua nggak mau lah ngomong sampai konspirasi sejauh itu ya. Akan cuma 2 tahun dan sebagainya. Tapi kita tetap berdoa supaya Pak Prabowo sehat gitu loh. Karena kalau nggak demokrasi makin kacau. Bayangkan, sedesperate-nya itu gua meminta Prabowo menyelamatkan demokrasi Indonesia. Kita di titik. Paradoks. Kita di titik. Kita lebih berharap Prabowo itu sehat supaya demokrasi ini nggak semakin hancur. Iya. Itu ngeri lagi. Wow. Bayangkan kalau kita ngomong di 98, kita akan mengharapkan Prabowo menyelamatkan demokrasi kita. Iya. Tapi itu keinginan gua. Tapi lo secara penilaian lo, apakah mungkin masih punya kuku yang setajam ini nanti Pak Jokowi? Ya sebenarnya kalau Pak Prabowo juga sehat tetap bisa jadi presiden. Apakah kukunya ya anaknya masih... lah, anaknya. Makanya kan ada salah satu yang mau digolkan tuh DKJ ya. Aglomerasi bahwa di sana. Tapi ini juga ditolak banyak partai ya. Iya, jadi pasti, ini tapi ini kalau gol. Jadi udah ditolak, tapi nggak tahu bakal dinaikin lagi nggak RUU DKJ-nya. Kalau gol, DKJ ini akan dipegang Gibran dan gede lah kekuasaannya dan aglomerasinya itu sampai mencakup ke Sukabumi, Cianjur. Jabodetabek, Cianjur itu sedemikian besar. Bahkan Jabodetabek, Bang, penduduknya berapa sekarang? 26 juta. Penduduk Jabodetabek tuh 26 juta. Australia itu penduduknya 20 juta. Bayangin daerah sekecil ini lebih padat dan lebih banyak penduduknya dari Australia. Benua. Dari sebuah negara satu benua. Iya. Jadi bisnis retail di Jabodetabek itu sangat manis memang. Lu mau bikin apa? Gojek apa? Di Australia nggak ada yang mau jadi drivernya. Iya. Kalau di sini 5 menit, 3 menit langsung dapat lu. Mau pesen GoFood atau apa. Artinya di sini surga untuk retail. Bayangkan kalau lu bikin McDonald di Bekasi dengan kepadatan seperti ini dengan McDonald di Sydney. Secara logika aja. Iya. Lebih menguntungkan di mana? Ya di Bekasi lah.
Ya. Nah itulah, berarti ini adalah daerah yang seksi untuk dikuasai. Nah itulah makanya mau digelontorkan DKJ gitu loh. Artinya ada upaya loh Bang. Upaya itu gagal atau enggak, dan dia tuh udah nggak pernah malu-malu. Ada upaya untuk menguasai daerah-daerah strategis Indonesia oleh keluarga ini. Ya maksud gue pada saat dia sudah tidak punya kekuasaan. Ya artinya upaya itu kan dilakukan dari sekarang, DKJ itu. Ya, artinya upaya itu pasti ada. Nah, dan kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik, upaya itu pasti dilurus-luruskan. Saya nggak tahu ya psikologinya Pak Prabowo orangnya kayak gimana. Apakah dikasih seremonial seneng, terus nanti yang penting ngatur siapa gitu loh. Kayaknya enggak harusnya sih. Enggak ya. Harusnya ya. Iya artinya akhirnya kembali ke premis yang awal. Iya. Gue berharap Prabowo menyelamatkan demokrasi Indonesia. Padahal lo nggak mau milih. Ya enggak lah. Pada akhirnya kan itu ya udahlah. Misalnya gini loh, lu jagoin Argentina nggak masuk final, ya udahlah lu pihak lawannya dari yang lu nggak suka gitu aja kan. Iya. Ya hidup ini kan kita kan orang yang gue nih gini-gini udah hampir 50 umurnya Bang. Ya udah tau lah yang gitu-gitu, ya udahlah mau ngapain lagi. Ya kan? Kalau gue malah berniat bikin perusahaan catering. Untuk? Ya, untuk nyuplai ke sekolah-sekolah. Ayolah, kita bikin perusahaan catering, beli mobil box. Iya. Tapi di mana sih itu dikasihnya ya? Iya, makanya kita harus cari tahu tuh. Iya. Ibu hamil kan juga. Iya. Itu yang aneh tuh. Ibu hamil katanya nanti ngambil makanannya ke RSUD. Orang udah hamil suruh jalan ke RSUD. Nggak, tapi bukti lo hamil mana gitu. Nggak, jadi prinsipnya gitu. Ya udahlah, nanti kalau orang kayak gini ya udah kita harus survive juga. Ya artinya kita bikinlah perusahaan catering. Ya kan? Kalau dibayar gitu kan. Kalau nggak dibayar kita demo. Demo. Bayangkan ada sebuah negara yang presidennya dijatuhkan oleh konsorsium perusahaan catering. Baru terjadi di Indonesia nanti. Iya. Tapi kalau feeling lo, Prabowo bisa tegas nggak? Harus, ya bukan feeling. Gue nggak mau lah mengandalkan feeling. Harapan gue. Ya harapan. Harapan gue itu ya sehat, tegas, dan dia harus lebih dominan dari Gibran. Iya kan? Dan ya kan maksudnya sekarang nih, Gibran bisa dominan karena Pak Jokowinya masih ada. Kekuasaannya masih ada. Megang-megang buntut orangnya itu masih banyak. Kalau dia udah nggak punya kekuasaan, apakah yang buntut-buntut itu masih ketakutan dipegangin sama Pak Jokowi? Ya nggak tahu juga sih ya. Tapi yang jelas gue berharap bisa tegas. Tapi kan gini, kalau dia udah berkoalisi, partai dia tuh nggak gede juga masalahnya. Sekarang cuman berapa? 13% ya. Siapa? Gerindra gitu. Jadi dia pasti masih butuh juga koalisi itu gitu. Nah tinggal nanti koalisi itu lebih loyal ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi gitu aja kan. Kita berharap sebenarnya walaupun ini adalah worst scenario yang terjadi, kita berharap Indonesia baik-baik aja. Dan sekali lagi, kalau disuruh milih bagaimana siapa yang harusnya nyetir, tetap gue lebih pengen Pak Prabowo yang nyetir dibanding Pak Jokowi lewat Gibran. Gitu loh. Ya. Ini di antara 4 capres dan cawapres, menurut lo ada yang akan jadi menteri nggak? Tanyaan sulit nih. Enggak dulu lah. Enggak. Gue berharapan enggak. Harapan lo enggak ya? Ada. Karena udah merusak. Kalau ya artinya gini, gue bilang Pak Anies nggak akan jadi menteri, tiba-tiba jadi menteri. Ya, pasti gue dibully juga sehari 2 hari. Dia yang dapat jabatan, gue yang dibully. Gitu. Iya. Kecuali kalau gue nanti jadiin staff susnya boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kan kalau dibilang kita lihat track recordnya gitu, kayak Caimin sama PKB yang bilang tidak pernah punya sejarah oposisi. Apakah akan berbeda sekarang? Gue harap enggak ya, karena gue udah dekat sini sama Caimin. Secara tadi gue nggak mau lah kalau misalnya Pak Anies jadi menteri, gue jadi staf khususnya enggak ya, sorry itu enggak. Bercanda doang. Tapi gue udah deket sama Caimin. Satu pesawat sama Caimin. Nggak mandi bareng tapi enggak. Andukannya doang. Artinya udah satu pesawat. Dia kenal gue secara nama. Dia memanggil gue dengan nama aja udah gue udah seneng. Artinya Sam, sehat ya? Aman ya. Jadi waktu itu pisah dari pesawat, aman ya pulangnya. Artinya artinya gue respect lah sama beliau. Gue menyayangkan sih kalau konsep perubahan yang sekarang ini akhirnya untuk kepentingan yang lebih pragmatis beliau kesampingkan. Kan alasannya pasti untuk keutuhan negara, kepentingan negeri segala itu yang salah, Bang.
Persatuan Indonesia, yes. Tapi bukan artinya dengan Persatuan Indonesia, itu semua harus bergabung di dalam kabinet. Iya kan? Bahwa oposisi itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Kestabilan negara ini perlu ada. Karena ada orang-orang yang tidak terwakili oleh kabinet ini, yang tidak terwakili kebijakan-kebijakannya oleh Jokowi. Ini perlu disuarakan dong. Iya. Kalau mati suaranya, apa yang terjadi? Orang-orang bisa frustasi. Nah, dengan frustasi ini kan artinya ya bisa ada timbul-timbul efek yang negatif, chaos dan sebagainya. Yeah. Ini kalau orang bersuara ya, oke, ini gue cukup kuat nih di parlemen, nggak masalah gitu loh. Karena di Amerika sekalipun, kalau misalnya republik yang berkuasa, demokratnya itu cukup kuat di parlemennya. Sebaliknya kalau demokrat yang berkuasa, republiknya juga. Jadi ada kekuatan pengimbang. Kalau di kita kan semuanya bergabung, nantinya ya gimana? Karena gini loh. Semangat perubahan itu gue pengen juga selama 5 tahun ini ada yang menyuarakan. Tapi sekali lagi itu hak politik dari Caimin, hak politik dari Pak Anies. Kalau Ganjar sama Pak Mahfud, ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau so far sih kayaknya Ganjar sama Pak Mahfud nggak sih kayaknya ya. Iya sih kalau dilihat dari partainya ya. Iya partainya. Terus Pak Ganjar juga sudah mengeluarkan hak angket katanya, menyuarakan hak angket. Pak Mahfud sendiri bahkan masih menjadi menteri udah nyinyir-nyinyir terus kerjaannya. Ya. Harusnya sih enggak ya. Dengan rekor yang seperti itu. Pak Anies juga mungkin enggak. Tapi gue nggak jamin ya. Iya. Memang yang harus kita doakan Caimin. Maaf ya, Cak. Artinya ini harapan gue sebagai orang yang pernah dekat dengan beliau selama beberapa minggu lah mungkin. Iya. Tapi saya sedikit banyak tahu pola pikir dia. Dia tuh ternyata ya walaupun mungkin hasilnya di bawah Jawa Timur cuma 14%, tapi yang 14% ini loyal banget. Gue pernah ngelihat juga Nahdien yang seperti itu. Iya. Semangat perubahan lo ini bisa nggak sih digolkan kalau tetap jadi oposisi? Bisa. Ya tetap memang tujuannya harus berkuasa lah ya. Nggak bisa nih. Ini tetap harus tapi kan sebenarnya kalau jadi oposisi bisa. Karena undang-undang IKN kan masih bisa direvisi lewat DPR. Iya. Revisi undang-undang secara legislatif dimungkinkan. Dimungkinkan. Kalau kemarin kan semua gol-gol terus. Omnibus Law gol, IKN gol gitu. Cuma memang agak berat memperjuangkan perubahan dibanding saat tidak berkuasa dibanding saat berkuasa gitu. Ya pertama itu, yang kedua juga masalah logistiknya ya. Karena kan 3.000 triliun APBN kita 1 tahunnya. Walaupun beban hutang kita itu lucunya 3.000 triliun, beban hutang kita itu bunganya doang setahun 500 triliun. Ngeri ya. Berapa ya? Seperenamnya. Jadi dari 16%, APBN 16%-an. Itu beban utang. Jadi bunga. Jadi kita sebenarnya negara yang korban pinjol. Ya pinjol sekitar situ lah, 16-20. Jadi ini negara yang korban kredivo ya. Paylater ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan 3 triliun per tahun ini, bayangkan logistik yang bisa dieksekusi oleh eksekutif. Di situ kan dia walaupun nggak korupsi sebenarnya ini manis. Nah, ditambah lagi korupsi ya. Iya. Kalau nggak korupsi sendiri kan dia bisa mengalihkan misalnya proyek-proyeknya ke konco-konconya dia. Taruhlah misalnya konco-konconya dia ngerjainnya bagus gitu ya. Dan harganya juga kompetitif, tetap untung kan konco-konconya dia ini. Iya. Belum lagi kalau sekarang, ya artinya gini, lo dapat proyek IKN, nggak perlu korupsi sebenarnya untuk kaya. Ya kan? Kan udah untung pasti. Iya, kompetitifnya ya, harga jasanya udah udah itu ya. Nah, belum lagi ditambah korupsinya pasti kan. Ya kan? Tapi setidaknya tidak korupsi juga kan 3.000 triliun ini sesuatu yang menarik untuk dikelola. Nah, ketika ya seorang itu diberi kepercayaan untuk mengelola 3.000 triliun ini, ya itulah yang ngebuat sebenarnya orang berlomba-lomba untuk menang di Pilpres ini sebenarnya. Iya. Kebagian remah-remah dari 3.000 triliun aja udah berapa tuh? Ya lu kebagian 1 triliun aja. Nah, udah nggak usah tapping lu seumur hidup. 1.000 miliar. 10 miliar. Iya kan? Ini 3.000 triliun. 3.000 triliun APBN ya. Ya oke lah, yang untuk pembangunan berapa, untuk Kemenhan, makanya kan Kemenhan untuk berapa, pendidikan berapa itu, tapi totalnya itu 3.000 triliun. Iya. Ya, itu ada artinya nggak perlu korupsi pun.
sebenarnya ini untuk menarik untuk dikelola gitu loh. Iya, iya. Kan yang korupsi ini adalah si penyelenggaranya kan. Iya, penyelenggaranya. Bukan si perusahaan-perusahaannya. Ya, terus yang kedua, ada berapa puluh atau ratus BUMN yang dikelola juga. Iya. Ya kan? Belum lagi sektor swasta yang ada CSR dan sebagainya yang harus lewat ya. Itu artinya memang negara ini sangat kaya sih. Belum lagi konsep hak-hak guna usaha atau konsesi hutan, tambang. Itu ngeri. Memang negara ini terlalu kaya gitu. Jadi orang memang berebutan untuk mengelola negara ini gitu loh. Iya, gitu. iya. Dapat proyek-proyeknya ya. Iya, istilahnya ya. Gue yang nggak kebagian apa-apa nih, bener-bener murni jualan aja ngandalin retail, itu masih hidup sejahtera, apalagi yang bisa bermain proyek gitu loh Bang. Iya, iya, iya. Kalau dianggap kebocorannya 10% aja, waduh, udah 300 triliun. Itu kalau kebocorannya cuma 10%, Indonesia udah maju kali. Mana Pak Prabowo pernah bilang lagi bocor. Dia kan udah tahu kan artinya ya. Oh mungkin dia ngambil... Sebenarnya Pak Prabowo ini waktu 2019 itu banyak kata-katanya yang berbahaya, yang bisa kontradiktif dengan dia ketika jadi presiden. 2019 dia ngomong bahwa 2030 Indonesia hancur ya. Ya. Nah, ya kita lihat aja. Itu dia yang ngomong loh, bukan gua gitu. Iya. Ya pas dia nggak jadi presiden lagi tapi kan 2029. Ya. Oh iya benar juga ya. Iya. Tahu tuh lo lihat gue nggak jadi presiden Indonesia hancur. Bisa lah ngomong kayak. Ya gue sih banyak pengen bahwa itu tidak terbukti. Karena gue gimana pun sebenarnya gue gini loh. Kenapa sih gue banyak mengkritik pemerintah? Karena gue bilang gue mencintai Indonesia. Tapi pemerintahnya memang bobrok. Udah gitu mau gimana lagi? Iya. Dan nggak fair ketika gue disandingkan dengan orang-orang yang mengelola 3.000 triliun itu. Iya. Gue nggak punya kuasa terhadap 3.000 triliun itu. Orang itu harus kita kuliti, bahkan sampai pribadinya. Sampai dia celana dalamnya merek apa. Istilahnya kita harus tahu. Karena 3.000 triliun itu dia yang pegang. Bakar! Habis dong kalau gitu. Iya. Gitu loh Bang. Iya. Jadi nggak pengen tidak memilihnya lo ke Prabowo, tapi lo menaruh harapan besar Prabowo menyelamatkan demokrasi Indonesia. Iya. Ya sebelumnya gue mengharapkan PDI lewat Megawati menyelamatkan demokrasi Indonesia, tetapi gagal karena lobet. Karena dari track recordnya Megawati bagus banget ya, mulai dari Kuda Tuli itu kudeta 27 Juli tahun 96 aja dia udah 97 96 ya. 97 96 aja dia tuh udah sedemikian idealisnya gitu untuk di perjalanan politiknya gitu. Memang sayang 96 ya kalau nggak salah. 96 ya. 96. Ya. Tapi dia pernah berkuasa juga. Iya. Rezim dia tidak melakukan apa-apa terhadap Kuda Tuli. Iya. Iya juga ya. SBY masuk ke kabinet. Iya. Jadi ya susah lah. Artinya pada dasarnya balik lagi, gue beda dengan Panji. Panji juga kan banyak ngomong soal nasionalisme. Tapi dia kayaknya masih orang yang sangat positif. Orang yang punya harapan untuk Indonesia. Orang yang selalu menawarkan solusi. Berani berubah. Iya kan. Merdeka dalam bercanda. Bineka Tunggal Tawa. Jadi dari judul spesialnya itu kelihatan gitu. Bahwa ada konsep-konsep nasionalisme. Kalau gue agak beda. Gue lebih pengen menunjukkan inilah Indonesia nih. Komedi gue lebih dekonstruktif. Jadi memang ini salah sejarahnya begini. Tapi gue nggak bilang bahwa kita harus begini, enggak. Kalau Panji kan ada kita harus begini. Dia mengasih solusi ya. Dia makanya bingung nih, komedi atau motivasi sebenarnya. Komedi solutif. Artinya, tapi ya sama ada kecintaan terhadap Indonesia. Betul, bahwa ya kayak orang kayak kita. Kalau Indonesia hancur, kita mau kemana? Kita bingung lah. Mau kemana? Kita dari lahir taunya di sini gitu loh. Iya. Lu ke Singapura enak sehari 2 hari doang, ya kan? Hari ketiga lu pengen balik. Iya kan? Kemana negara ke Eropa gitu? Sehari 2-3 hari udah enak. Hari keempat makanannya nggak enak lah, pengen balik. Artinya kita dilepas di sana juga. Kalau di sini kan kita udah tahu nih, misalnya lagi nggak punya duit, kita harus kemana, minjemnya ke siapa. Kalau di sana kan bingung.
Ya kan? Kalau di sini kita udah tahu minjem ke bank, nanti orang banknya udah ada. Jadi udah tahu titik-titiknya kita tuh mau kalau mau survive di mana udah ada gitu loh. Jual mobil, mau ngegadain ini udah tahu titik-titiknya kan. Kalau di sana kan kita bingung. Nah, artinya kita yang sebenarnya gini, kalau dibilang negara ini harus survive, ya gue yang paling berkepentingan. Lu juga ya. Gue pingin gitu. Artinya bukan artinya pengennya rusuh-rusuh aja, tapi justru gue ngeliatnya ada praktek yang salah menurut gue setidaknya. Iya. Itu loh. Iya. Oke, Semi, Novesin Boy. Terima kasih. Capek. Sudah berbagi cerita, pandangan, dan insight-insightnya, diskusinya oke banget. Ya mudah-mudahan Prabowo menyelamatkan demokrasi Indonesia. Amin. Tapi tetap ujungnya amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.